Dewi dan adik-adik menangis. Mama sudah lebih senang loh. Kalian jangan salah. Semua kita yang sedih, saya harus kasih tahu ini. Kita sedih, beliau lebih senang dari kita. Beliau sudah menyelesaikan pertandingan iman. Kalau hitung-hitungan pikiran manusia, aduh sedih, kenapa di pesta nanti mama tidak ada. Tapi kembali kepada firman Allah di Yesaya 55 itu ya, ayatnya yang ke-8 dan 9. Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku dan jalanmu itu seperti langit dan bumi. Kita bilang, aduh kenapa? Tapi Tuhan bilang itu yang terbaik. Boleh menangis, tapi jangan berlarut-larut. Karena kita tahu ini ayat bilang dia dikumpulkan bersama Yesus. Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 1. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Bapak Ibu jemaat perhatikan ayatnya, lalu hitungan ketiga kita baca kedua ayat ini bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan haleluya. 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setelah mendengar firman Allah dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Saya sering ingatkan Roma 10 ayat 17 yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu orang mendengar firman dengan segenap hati, dengan penuh perhatian, dengan rasa lapar dan haus akan firman itu, maka jaminan kitab suci mengatakan imannya bertumbuh. Apatah lagi ada kerinduan yang sangat kuat untuk melakukan firman yang dia dengar itu, maka imannya akan jauh lebih kuat, saudara-saudara. Menarik bahwa pembacaan kita dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 dalam ibadah pemakaman almarhumah Ibu Cecilia Joyce Manina Anoit ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu penghibur yang sejati. Bicara tentang penghibur yang sejati, itu berarti kontras dengan penghibur yang tidak sejati, atau penghibur yang tidak benar, penghibur yang asal-asalan. Tapi kita tidak sedang bicara tentang penghiburan yang asal-asalan. Bapak Ibu jemaat mungkin melihat saya dan bertanya, memangnya ada penghibur yang asal-asalan? Ada. Ada. Saudara, kalau baca firman Allah, dalam pengalaman pribadi Ayub, penderitaannya luar biasa itu. Dan saya boleh katakan penderitaannya kalau dibandingkan dengan penderitaan Dewi dan adik-adiknya, Ayub punya penderitaan lebih ngeri. Dalam satu hari, keluarga ini hanya hilang satu orang. Walaupun kita akui kita sangat sayang. Jangankan Dewi dan adik-adiknya, kita semua yang kenal Ibu Joyce, kita sayang dia kayak keluarga kita. Tapi dalam satu hari, keluarga ini hanya hilang satu orang. Ayub dalam satu hari 10 orang.
10 anaknya mati dalam 1 hari. Tidak hanya itu, rumahnya habis, hartanya habis. Kita bersyukur cuma Ibu Joyce yang dipanggil Tuhan, dan sepanjang khotbah ini kita akan tahu Ibu Joyce kemana. Itu yang bikin kita tambah kuat sebenarnya. Bayangkan dalam 1 hari 10 orang meninggal. Mereka lagi acara di rumah anak tertua, lalu tiba-tiba badai datang, hantam itu rumah, dan itu rumah roboh, menindih semua anaknya, mati dalam 1 hari. Saudara, bandingkan dengan Yakub ketika dapat berita bohong, kabar bohong dari anak-anaknya yang datang bilang, Yusuf mati. Bapak periksa dulu, ini jubah anak bapak kah? Wah, jubah sudah mereka rendam di darah binatang. Jadi bapak lihat, aduh ini habis. Yusuf sudah mati dan semua anak-anak hibur dia. Tetapi Yakub menolak penghiburan itu. Yakub menolak sama sekali dengan keras penghiburan dari anak-anaknya perempuan, laki-laki. Dia tolak. Jadi saudara lihat, kalau orang berduka begitu, tidak semua penghiburan itu bisa berdampak. Padahal itu tidak meninggal, hanya berita bohong. Tapi penghiburan anak-anaknya tidak ngefek sama sekali. Bahkan Yakub bilang, saya mau mati, ikut anak saya, dan seterusnya. Kembali ke Ayub tadi, dalam keadaan berduka begitu, datanglah orang-orang yang tidak membawa penghiburan. Sampai Ayub bilang, kalian ini penghibur sialan semua. Saudara boleh periksa itu di dalam Ayub pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Perhatikan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Penghibur sialan kamu semua, kata Ayub. Orang lagi berduka, mereka bukan datang bawa penghiburan, bawa tambah masalah, bawa tambah pikiran, omongan-omongan yang tidak kena. Maka Ayub bilang apa? Penghibur sialan kamu semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti bicara tentang topik penghibur sejati ini, memang ini kebutuhan utama dari keluarga besar ini. Mereka butuh penghibur yang sejati. Siapa penghibur yang sejati? Menurut 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Itulah penghibur yang sejati. Jadi kalau kita semua ada masalah, mau lari kemana? Lari ke Tuhan. Biasanya kalau duka begini, orang rame-rame kita tenang, tapi nanti orang sudah pulang mulai pikiran, ya. Tapi kalau orang yang melekat kepada Tuhan, betul dia butuh orang lain karena dia makhluk sosial. Tetapi sebenarnya penghiburan paling sejati adalah dari Allah sendiri. Nah, di bawah tema penghibur sejati, dan penghibur sejatinya adalah Allah, maka kita akan menyoroti beberapa hal, saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita. Kenapa perlu ada penghibur sejati? Fakta bahwa Allah adalah penghibur sejati sesuai dengan dasar kitab suci tadi. Bahkan masih banyak dasar-dasar yang lain yang merupakan hati Tuhan di dalam Alkitab, bahwa Allah adalah penghibur yang sejati. Yang pertama, fakta bahwa Allah adalah penghibur yang sejati ini mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam penderitaan. Di nas ini Allah disebut dengan Allah sumber segala penghiburan. Kenapa disebut segala penghiburan? Karena memang dalam hidup ini juga ada segala macam masalah.
Maka setiap masalah ada penghiburannya sendiri. Sumbernya sama, penghiburannya bermacam-macam. Makanya di ayat tadi, saudara-saudara, ayatnya yang ketiga, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, garis bawahi, segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Sebenarnya kalau bicara tentang manusia secara umum, ya semua manusia tidak bisa lepas dari ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bekerja, buat ini dan itu, tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Makanya di Ayub pasal 7, ayatnya yang pertama, Ayub bilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Semua punya pergumulan. Perhatikan ayat ini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Iya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi tidak ada kita yang lepas dari masalah. Saya sering angkat pengalaman. Saya pernah lihat satu tulisan, kalau saya bahas tentang pergumulan. Biasa kalau orang dari mana, Bali atau Jogja begitu, bahkan di Kupang juga sudah ada. Ada baju kos oblong yang orang jual, tapi ada tulisan-tulisan menarik di situ. Ada satu tulisan bilang begini, kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Dia bilang kalau masih pusing 7 keliling, berarti masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Selama kita masih menghela napas kehidupan, selama jantung kita masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, selama kita masih menginjakkan kaki di planet ini, maka tidak ada kita yang lolos dari yang namanya pergumulan. 1 belum habis, 1 datang. 2 belum habis, 3 sudah tunggu. 4 belum habis, 5 sudah datang. Itulah kehidupan, itulah kenyataan yang harus dihadapi setiap orang, apalagi orang Kristen. Karena ayat yang kita baca memang spesial untuk orang Kristen. Paulus orang Kristen, lalu menguatkan orang Kristen di kota Korintus. Dan lalu sekarang kita saling menguatkan di sini bahwa orang Kristen itu tidak bisa lolos dari yang namanya penderitaan. Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, dia bilang kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tapi untuk menderita untuk Dia. Perhatikan ayat ini, kekasih Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Amen, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Saudara, bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi menderita juga untuk Kristus. Dan Paulus bukan hanya asal ngomong, saudara-saudara. Penderitaan Paulus dia tulis di berbagai bagian tulisannya. Salah satunya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Di situ rentetan penderitaan, bahkan pernah hampir mati, dirajam dengan batu oleh musuh-musuh salib Kristus. Tapi luar biasa, Paulus masih hidup. Ini ayat bilang begini, daftar penderitaan Rasul Paulus sebagai pengajar yang mengatakan kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tapi menderita. Dan dia benar-benar menderita. Perhatikan ayat-ayat ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Sering masuk penjara. Kalau saya dulu ditangkap polisi bukan kayak Paulus. Paulus masuk penjara karena kebenaran. Dulu kita masuk tahanan karena pukul orang, tikam orang, pencuri. Dan saya masuk berkali-kali sampai 8 kali. Jadi buronan kiri kanan, tapi tidak bisa lolos. Polisi kerja bagus. Ya, dapat tangkap juga selincah-lincahnya kami. Bikin kasus sana, kasus sini, lolos. Tahu-tahu dapat tangkap juga. Tapi kan penderitaan begitu tidak yang dimaksudkan oleh firman Allah ini. Sebab Alkitab bilang kalau ikut Tuhan harus pikul salib. Definisi pikul salib itu, Bapak Ibu jemaat, itu menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan,
menderita karena komitmen mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, itu baru namanya pikul salib. Kalau minta maaf ya, minum mabok, lambung pica, bermati, itu bukan salib. Bukan, jangan salah. Itu melawan firman. Isap rokok sampai kanker batang paru-paru, tumor, itu bukan salib. Bukan. Ganggu orang pulaki, lalu dia pun keluarga, ada ipar-ipar, menantu semua, pokoknya dari Ebelo tuh dong kirim semua. Lalu dong cari, baru dong hantam ibu deh haken 10 cm sampai kepala bocor. Itu bukan salib. Anda memang harus kena hantam. Orang pulaki lu WA dan senada ujung pohon tanya, bukan tanya, jo lebih ke pesan-pesan, jaga kesehatan. Lu urusan apa buntiana? Urus laki sendiri, urus orang pelaki. Nah, jadi beta seulang-ulang begini, aduh ada orang nih mau pukul beta gara-gara setelah cek memang bahaya ini ibu. Dia bisa jaga di penjari. Mustendes ayat-ayat yang kayak menghibur mah penghibur sialan seperti yang ayo. Nah, jadi salib itu ialah seperti itu, menderita karena taat Tuhan. Seperti yang Paulus tulis di sini, itu menderita benar. Kalau kami dulu menderita tidak benar. Next. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itu pencambukan, sesah itu gara-gara Injil nih. 40 kurang 1, 39 kali 5. 40 kali 5 kurang 5. Itu tuh, kalau makanya saya bilang kalau baca ini ayat lalu andai kata Paulus tetangga kita atau hidup di zaman kita bilang Paulus bisa kasih tunjuk itu bekas penyesahan kah? Bisa kasih tunjuk itu bekas pencambukan, kita menangis, pasti hancur-hancur. Itu carikan daging mentah pasti keluar. Tarobek-rabek itu orang Kupang bilang. Jadi Paulus bilang kalau ada orang ngomong menderita, lalu lihat penderitaan saya, pasti mereka pikir-pikir juga mau kasih tunjuk, oh mereka paling menderita di dalam pelayanan. Seperti kemarin saya ke Papua, lalu ketemu saya pembicara KKR bersama seorang pendeta dari Amerika, namanya pendeta Dr. Rainer. Beliau sudah 28 tahun mengabdi di Papua, tapi dia belum pernah tulis buku tentang orang Papua. Tapi ada orang baru datang survei 2 bulan di Papua, langsung bikin buku. Seolah-olah dia yang paling tahu Papua. Yang tinggal 28 tahun merakyat turun sampai akar rumput, belum bikin buku apa-apa tentang Papua. Ini hanya datang survei kiri kanan, langsung buku keluar, cerita tentang Papua segala macam. Orang yang alami langsung tidak banyak ngomong kok. Nah, ini yang Paulus sedang sentil di sini. Sok-sok bilang pelayan, pengikut Kristus, baru penderitaan sedikit saja dia kasih tahu seolah-olah dia paling hebat. Paulus bilang kamu tidak, saya berkata seperti orang gila dalam urusan menderita. Lanjut. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Iya, saudara bayang orang menderita begini, ada saudara tapi palsu. Saya berharap keluarga besar Anoit, Mada, jangan ada yang palsu. Kalau orang lagi duka begini butuh orang-orang asli, bukan orang-orang palsu, munafik. Kasihan ini anak, ini yatim piatu ini. Mereka tinggal 4 orang. Ini butuh to'o, teo, om, tante yang asli. Kasihan kalau anak-anak sebegini baru dikelilingi orang munafik lagi. Apalagi lihat aja, 1 minggu lagi anak ini harus nikah. Tapi saya tidak kaget kalau ada orang-orang palsu. Kan dari zaman dulu, dari zaman Yesus, zaman Paulus, ada orang-orang palsu di sekitar kita yang tidak tulus menolong, tidak tulus membantu. Itu yang Ayub bilang, penghibur sialan kamu sekalian.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terutama keluarga duka yang saya kasihi. Jadi memang konsekuensi jadi Kristen begitu. Kadang-kadang kita harus menderita. Kita sudah menderita lagi, butuh dukungan orang. Paulus bilang yang ada palsu semua, bukan asli. Saudara ingat ya, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Saudara yang biasa menabur kepalsuan, menabur ketidaktulusan, Anda akan panen bencana. Percayalah. Tapi kalau dalam duka keluarga ini, Dewi dan adik-adiknya, kita semua datang dengan ketulusan, manusia tidak lihat. Tapi Allah yang maha menguji, mengukur, akan membalas engkau berlipat kali ganda. Kita yang betul-betul rasa memiliki ini anak-anak, rasa menjadi keluarga bagi mereka. Luar biasa ini penderitaan mereka ini. Saya juga yang akan menikahkan Dewi. Jadi aduh, kita kaget semua. Saya baru turun dari pesawat KKR di Palu sana, pulang berkas lurus badan, baru peluk anak-anak saya. Ibu gembala sudah menangis di ruang tamu. Menangis kenapa nih? Ibu Joyce meninggal. Waduh, kita siap lari salah-salah datang sini. Kalau kami tahu lagi sehat, kita lagi telepon, tanya perkembangan ini kemana, bagaimana, segala macam. Karena kita senang juga, toh ini anak pertama mau nikah. Seorang janda, dia berpikir keras, dia habis-habisan untuk persiapan. Dia suka cita sekali, dia curhat sama kami. Dia senang sekali anaknya mau nikah. Ya, dia tidak cerita yang lain-lain kepada saya. Cuma dia bilang pokoknya dia habis-habisan deh untuk anaknya. Tapi itulah hidup ini seperti itu, ya. Apalagi kita tahu sebagai orang Kristen dengan data-data firman tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini kita butuh penghibur yang benar. Amin. Penghibur yang benar hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Dewi dan adik-adik harus ini tambah cinta Tuhan. Tenang, sepanjang khotbah ini kalian dikuatkan. Kami Bapak Gembala ada untuk kalian. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kalau sudah alami ini. Nanti kalian tambah stres. Setan itu dia lihat celah begini. Saudara kalau sudah berduka, dapat masalah kiri kanan, lalu jauh dari ibadah, oh itu lebih habis. Itu lebih habis. Itu akan masuk berita-berita sampah. Alat-alat setan di sekeliling kita akan kasih masukan-masukan yang tidak membangun, akan bikin rusak hubungan kita dengan Tuhan. Butuh teman curhat, Mama Gembala ada. Yang laki-laki saya ada. Pak Pendeta Angke ada. Ibu Pendeta Yana ada. Ini ibu-ibu yang menyanyi semua nih. Kita jadi keluarga bagi kalian. Harus sharing. Penghiburnya Tuhan, tetapi bukan berarti kita pasif. Cari tempat yang benar, jangan seperti teman-teman Ayub. Kita bandingkan ketika Yohanes dan Petrus dapat masalah, mereka ditangkap, diadili, diancam begitu rupa, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa. Tapi setelah mereka bebas dari tahanan, di dalam Kisah Para Rasul 4 mulai ayat 23 dan 24, ayat 23-24 dikatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Untuk apa? Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini dia. Ini yang curhat Rasul. Rasul aja curhat. Petrus dan Yohanes share cerita beban mereka kepada jemaat. Nah, berarti itu harus tidak boleh pendam-pendam sendiri ya. Banyak orang tuh lompat jembatan Leliba, gantung diri karena pendam-pendam sendiri. Padahal ada saudara seiman. Nah, itu adanya di pertemuan-pertemuan. Ya, supaya plong. Dan tidak hanya sampai di bercerita, menceritakan atau mendengar, lebih mantap. Di situ kita satu hati berseru kepada Sang Penghibur yang sejati. 24,
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, Amin. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi tidak hanya sampai tahap mendengar, tapi mendoakan. Ya, jadi memang cerita harus di tempat yang tepat. Jangan cerita di tempat yang salah atau orang yang salah. Ada orang tuh yang mulu buka ember biasa, ember bak yang hitam tuh. Dia dengar orang masalah, nanti orang masalah suka keluar di Pos Kupang halaman 3. Jangan curhat di orang begitu. Kalaupun lihat-lihat, ini orang tidak bisa dipercaya, ya sudah, tempat curhat terbaik Bapa di sorga. Kunci kamar, kata Bapa, berdoa dengan Bapamu di sorga, dan Dia Allah yang di tempat tersembunyi akan menolong engkau tepat pada waktunya. Jadi harus curhat. Dan saudara-saudara, kita juga harus mau mendengar ya, karena hari ini Dewi dan adik-adiknya, suatu saat kita yang kena. Suatu saat kita semua ini tunggu giliran saja. Jadi mari biasakan tulus dengan orang mendengar curahan hati mereka, sehingga kita bisa bawa solusi yang terbaik buat mereka. Itu poin yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penghibur sejati ini, saya menyoroti penghiburan khusus berkaitan dengan peristiwa kematian. Bagi orang Kristen, saya ini kenal Ibu Joyce ya. Kita kemarin ada doa peringatan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Hampir Ibu Joyce mungkin hadir semua, Mama ya. Semua dia hadir. Luar biasa ini Ibu. Dari dulu, dari sebelah pokoknya bilang ada doa pagi apa pelayanan. Lihat, bayangkan dari sini gelap-gelap dia sudah pergi ke gereja. Luar biasa ini Ibu. Makanya kami mungkin itu juga yang buat kami dengar, kami terpukul sekali. Dari kesaksian hidupnya, pola hidupnya, manifestasi kehidupan yang dia perlihatkan. Kalau saya jarang lihat Ibu Joyce ini banyak beromong. Dia lebih banyak di gereja, tak usah beromong-omong terlalu banyak. Jadi dari kehidupannya, kami berkesimpulan bahwa ini orang memang orang percaya. Dan buat orang percaya, penghiburan bagi kita hari ini adalah Mama Joyce ini hanya bisa sementara, Dewi, sebenarnya. Memang betul Mama Joyce tidak ada di pernikahan nanti, tapi ini sementara saja. Jangan pikir ini berpisah. Kita kan di dunia ini cuma sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya. Tidak ada yang kekal, apalagi manusia sementara. Ada ayat bilang seperti uap. Ada ayat bilang dia hanya seperti rumput yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sampai pemazmur dalam Mazmur pasal 39 mulai ayat 5, pemazmur tolong kasih tahu ajalku kapan ya. Perhatikan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Iya, pemazmur tanya itu supaya bahasa yang mudah dimengerti, supaya saya tuh sadar diri, tahu diri bahwa ini hidup ini sementara. Tolong kasih tahu betapa fananya aku. Lalu dia lanjutkan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Betul. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Betul. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Metusala itu umur 969 tahun. Kurang 1 tahun jadi 970 tahun. Itu paling tua. Adam 950, Nuh 950. Paling tua itu Metusala. Tapi kalau kita bandingkan dengan firman Allah dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-8, ini belum 1 hari di mata Tuhan, belum. Karena 1 harinya Tuhan itu 1000 tahunnya kita. Perhatikan 2 Petrus 3 ayat 8. Ya. Jadi 1 harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Perhatikan.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Sekalipun Metusala dengan jumlah umur terbanyak yang pernah hidup di dunia, di mata Tuhan belum 1 hari. Belum ada satu manusia yang memenuhi 1 harinya Allah yang pernah hidup di dunia. Nah, kalau 1969 sebelum 1 hari, Ibu Joyce meninggal berapa? 49. 49 berarti detik. Detik punya bawah, milih detik mungkin. Apalagi saudara yang ber-30 lah, hitung sendiri. Makanya pemazmur bilang, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Di bagian lain dia bilang, seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Ya, makanya kita kaget semua. Kok baru doa pagi? Apalagi Dewi yang lihat langsung baru telepon, masih coba pakaian, aduh cantik sekali, mama nanti lebih cantik dari pengantin. Tidak ada yang menyangka. Memang kita semua sedang menunggu nomor urut kita masing-masing. Dan untuk urusan ini tidak ada yang bisa lari. Semua tunggu saja kasih Tuhan. Maka dari itu, kenapa kami sering bilang sebelum waktu itu datang, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya itu yang membuat penghiburan kita kuat. Kita berduka, iya, siapa bilang tidak boleh menangis? Lazarus mati aja, Tuhan Yesus menangis gara-gara ingat Lazarus. Berarti boleh menangis, itu baru Lazarus. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ibu Maria meninggal lebih dahulu. Saya yakin Tuhan Yesus menangis. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak menangis. Kalau andai kata Ibu Maria meninggal lebih dahulu dari Tuhan Yesus, pasti menangis. Ini mamanya yang melahirkan dia, yang urus dia. Tetapi kita tidak boleh menangis berlarut-larut. Ya, perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke 13 dan seterusnya. Kita jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Perhatikan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Iya, orang yang tidak punya pengharapan bisa berlarut-larut, berbulan-bulan, sampai tidak ada gairah lagi menjalani hidup ini. Itu namanya berlarut-larut, tidak boleh. Percayalah ini cuma sementara. Kalau orang percaya Yesus, dia pasti masuk surga. Makanya ayat ini bilang tidak boleh berduka cita seperti mereka yang tidak menerima Yesus. Karena bagi kita yang percaya Yesus telah mati dan bangkit, dengarkan ayat ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iya, jadi Dewi ada menangis. Mama sudah lebih senang loh. Kalian jangan salah. Semua kita yang sedih, saya harus kasih tahu ini. Kita sedih, beliau lebih senang dari kita. Beliau sudah menyelesaikan pertandingan iman. Kalau hitung-hitungan pikiran manusia, aduh sedih, kenapa di pesta nanti mama tidak ada? Tapi kembali kepada firman Allah di Yesaya 55 itu ya, ayatnya yang ke-8 dan 9, Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku dan jalanmu itu seperti langit dan bumi. Kita bilang, aduh kenapa? Tapi Tuhan bilang, itu yang terbaik. Dewi ada rindu Mama Joyce tuh, tapi Tuhan Yesus lebih rindu dia. Makanya sudah, Dewi, ada Mama Bapak Tuhan Yesus bawa ya. Kalian tunggu giliran. Begitu kalau orang Kristen. Boleh menangis, tapi jangan berlarut-larut. Karena kita tahu ini ayat bilang dia dikumpulkan bersama Yesus. Makanya kalau definisi orang Kristen tentang kematian itu unik. Orang yang bukan Kristen pasti bingung-bingung juga. Kok bisa begitu? Memang begitu. Apa kata Alkitab tentang kematian? Yang pertama, Alkitab bilang mati itu untung.
Pernah baca toh Filipi 1 ayat 21 toh? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Makanya Paulus bilang, aduh aku mau cepat-cepat pergi ke Yesus. Orang tidak kenal Tuhan, mati untung apa? Ini mati dianggap sial, malapetaka, bencana, kutuk. Oh tidak, Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hidup Kristus, mati keuntungan. Haleluya. Arti lain lagi dari kematian, bukan cuma untuk mati itu bahagia, mati itu diberkati. Makanya ketika penulis Wahyu Yohanes, dia catat tentang daftar orang-orang yang sembah antikris, dan akhirnya itu orang-orang akhirnya masuk neraka, disiksa. Ya, saya yakin antikris sekarang sudah ada ya, Bapak Ibu terkasih, ini mesti waspada ya. Saudara jangan tatap saya dan bilang, kok ini ibadah kematian juga omong antikris. Harus omong. Sebab saya tidak khotbah kasih Majois. Majois sudah tidak bisa dengar khotbah. Saudara yang hidup nih yang butuh ini firman. Bikin apa khotbah kasih Majois? Majois punya roh sudah dari Tuhan sana kok. Kita yang hidup ini yang butuh ini firman. Antikris itu dia punya kaki tangan ada. Siapa antikris itu? Ada yang tuduh bilang ini nak itu nak. Ada yang pernah tuduh bilang oh antikris itu Muhammad. Siapa yang bilang Muhammad? Oh antikris itu Paus. Siapa yang bilang? Jangan tuduh-tuduh sembarang. Antikris itu paling banyak dari antara orang Kristen sendiri. Dan saudara tahu, orang Kristen yang modelan apa? Kristen tapi tidak kenal Tuhan, tidak tahu gereja, tidak bertobat. Anda itu pengikut antikris nanti. Mau lihat dia ayat 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Karena khotbah kan bagi kita toh, kita juga akan menuju kematian. Jadi pasti mati, nanti bukan mati sebagai pengikut antikris, matilah sebagai pengikut Kristus supaya bahagia dengan Bapa di sorga. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Seorang akan datang, itu pemimpin tunggalnya, tapi belum tahu siapa. Jadi jangan tuduh-tuduh siapapun. Tapi sekarang sudah banyak. Nah yang banyak-banyak ini dari mana? Perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka bukan dari luar, mereka berasal dari antara kita. Tapi kenapa mereka berasal dari antara kita, tapi mereka pengikut antikris? Tandanya apa? Dengar. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh. Nah itu yang saya bilang. Makanya khotbah ini saya kasih ingat saja, sejauh suara ini bisa didengar. Dan saya juga ada shooting, posting di YouTube, supaya lebih banyak orang nonton. Kalau masih hidup sekarang, periksa hidupmu. Sesungguh-sungguh apa kita mengikut Tuhan? Kalau hanya Kristen yang pi gereja hari Minggu sekali pi, adalah lebih kacau. 1 tahun itu tidak ke gereja, hanya tunggu perjamuan. Atau nanti kalau semua dek-dek ke ada acara nikah, itu dia tahu dia butuh gereja. Jadi saya pernah ketemu teman saya, keluarga saya juga, Pak Gabriel Atok, yang di Oebobo itu pemimpin kelompok Katolik. Saudara saya kan keluarga besar saya Katolik. Jadi saya KKR dan situ gabungan Katolik Protestan. Beliau kasih sambutan. Dia bilang kadang-kadang orang pegang prinsip ke gereja itu napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Natal baru, wih lihat tuh Natal 31 malam, 24 malam, botol susun itu karos itu sampai tutup jalan. Kenapa? Ini kapal selam dong berkeluar semua. Pendeta siapa saya lupa ini pendeta. Dia bilang kalau kapal selam Rusia dia masuk 1 bulan baru dia keluar. Amerika pun 3 bulan. Tapi Kristen punya tuh tahun. Karena dia muncul tuh di 24 malam. Makanya gereja kewalahan. Makanya saya pribadi, karena sudah tahu ada model begitu, saya tolak undangan Natal di 24 malam. 31 dan 24 saya tidak terima di luar Indonesia. Di luar NTT atau di luar Indonesia saya tidak mau. Saya bilang soalnya kapal selam semua keluar ini. Saya harus
sambut mereka dengan emosi tinggi. Beta emosi, beta pasti emosi. Bila mari sayang, mari. Waktu terima tamu, tu suruh penerima tamu senyum, tidak makanan. Haleluya. Tapi diberkatilah Bapak Ibu yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita pengikut antikris loh. Ini ayat yang bilang ya. Pokoknya nama pendeta Melatok tuh kalau ngomong bukti ayat, tidak mungkin asal bunyi. Tidak mungkin, karena kalau ngomong ayat itu hati Tuhan, bukan hati saya. Perhatikan. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua sungguh-sungguh. Jadi buat saudara yang tidak sungguh-sungguh, Anda pengikut antikris. Jadi kalau Anda mati, mati sebagai pengikut antikris. Ya, ini saya omong betul. Makanya kalau orang beriman suka doa pagi begini, kita masih bisa omong, lihat manifestasi hidupnya, kita masih bisa, ini orang beriman. Tapi kalau meninggal karena celaka, mabok, tidak jelas, wih bahaya. Teman ada pendeta di Manokwari, saya lihat itu pendeta ngeri loh. Dia bisa kubur orang mati mabok. Dia bilang, Bapak Ibu, kita akan bawa jenazah ini ke kubur, tapi jiwanya sudah di neraka, di khotbah. Itu wih, ini kalau di Kupang ada utang perang dunia. Tapi memang betul, orang Alkitab yang pemabok tidak masuk surga, pendeta mau main aman. Bagaimana? Semua pemabok saya masih hidup, saudara mati pasti masuk neraka. Jadi lebih baik bertobat. Amin. Tidak mau bikin masalah seperti itu pendeta di Manokwari. Ya, pas saudara masih hidup nih, behantam memang mau kacau-kacau. Amin. Yang tidak tahu gereja dong, lu jangan berharap. Mereka ada yang tidak, aduh ini lebih kacau, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah. Tapi dia mati itu bisa taruh Alkitab di dada. Itu dalam rangka apa? Lu mau kasih takut siapa? Ini hidup nih hanya geser TikTok, nada sambung, terus dia popo terus. Saudara, dengar saya omong, baca Alkitab tidak pernah, tapi mati taruh Alkitab di gigi, dari Alkitab di dada. Bukan cuma Alkitab, lengkap dengan kaset-kaset khotbah, flash disk lagu rohani semua. Hidup tidak pernah mengasihi Tuhan, tapi mati pendeta pun kalah, jas bagus keren. Bukan tidak boleh, tapi tolong hidup baik-baik. Amin. Hanya orang yang hidup memuliakan Allah, yang matinya memuliakan Allah. Baca itu Roma 14 ayat 7 dan 8. Kalau hidup tidak memuliakan Allah, tidak mungkin mati memuliakan Allah. Perhatikan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yes, bukan hidup untuk diri sendiri. Tidak ada egois-egois di dalam Kristen. Terus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Iya, kalau kita hidup untuk dunia ya mati untuk dunia. Hidup untuk daging, mati untuk daging. Hidup untuk mamon, mati untuk mamon. Hidup untuk hawa nafsu, mati untuk hawa nafsu. Tapi kalau hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Nah, pada waktu pengikut-pengikut antikris ini sudah tersiksa, di sana Wahyu catat bahwa ternyata orang percaya beda. Coba lihat Wahyu 14 ayat mulai ayat 9. Dan seorang malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ya 666 itu ya, terus maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Iya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Disiksa di depan mata Tuhan Yesus. Saya pernah khotbahin di Amerika, lalu seorang pengurus gereja, dia pokoknya tidak boleh bahas neraka. Jadi dia bukan pendeta, dia pengurus gereja. Saya habis khotbah di Los Angeles, di angka mic lalu dia protes, saya pengkhotbah, saya bilang, oh lu habis gotong dua barau di sini. Saya bilang, apa salah di mana? Coba kau kasih tahu.
Dia omong putar sana putar sini. Oh, saya angkat mic, saya hantam, ada di YouTube. Lu kalau setan pakai, lu ya rasa lu berkorban di gereja, lu rasa diri hebat bisa atur gereja atau bola balik firman Allah, enak saja kau. Kau hidup tidak jelas, mau hebat-hebat di luar sana, dalam gereja lu jangan coba-coba. Biar itu bukan di Amazing Grace loh, di sana. Apalagi di Amazing Grace, bayangkan apa yang terjadi di dunia. Boleh protes asal benar. Hidup gila-gila baru omong banyak di belakang-belakang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, disiksa di depan Yesus, dia tidak terima kalau disebut disiksa di depan mata Yesus. Faktanya begitu. Yesus datang di pembunyi lebih nyari, datang di pembunyi. Itu baru pesawat. Jadi orang yang dekat tinggal di Penfu ini sana sudah lebih siap. Benar. Kalau saudara tinggal di Penfu ini barusan bertobat, baru dengarin bunyi ini kan kayak bikin jantung. Yesus datang lebih ngeri. Itu dipetir dari timur ke barat. Itu su pendeta ya, apa saya lewat musinggung. Iya toh. Nah, saudara, jadi dia tidak terima disiksa di depan mata Yesus. Alkitab jelas. Kalau sekarang Yesus panggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Anda datang menangis, dia rangkul Anda. Tapi di neraka tidak ada rangkul-merangkul lagi. Prinsip dunia itu begitu, prinsip hidup mati. Sekali neraka tetap neraka, sekali sorga tetap sorga. Mau ke neraka atau ke sorga, putuskan di sini. Karena kalau saudara pengikut antikris, tolak Yesus, Anda masuk neraka. Lu mau pakai siapapun doa pun tidak akan bisa kasih pindah itu orang dari neraka ke sorga. Makanya kenapa betahot-bahot keras? Takut saudara ditipu setan dan terlambat bikin keputusan. Padahal Anda tidak tahu hari mati kapan. Lihat Ibu Joyce nih, kaget meninggal. Tapi enak. Saya datang, anaknya salah satu peluk saya menangis. Dan dia berkata, lihat itu bukti bahwa orang bertobat. Bapak Mel, puji Tuhan. Lihat dia menangis tapi dia bilang, puji Tuhan, mama meninggal sudah bertobat. Itu anak sendiri bersaksi. Kesaksian kita benar atau tidak, orang luar ini kadang-kadang hanya lihat-lihat saja. Yang kesaksian paling betul itu orang di dalam, bukan di luar. Saudara yang tidak kenal Ibu Joyce hanya ngomong, hi Mam Tua tuh, jangan percaya buntiana setan tuh, jangan percaya dong. Tanya deh anak dong yang rasa. Saudara yang komentar dari luar, saya lu tahu apa? Kadang-kadang orang begitu tuh, lihat orang politik ju salah sandia, lihat orang pembaju ju salah sandia. Memang dia pembaju salah, tapi lu jangan ngomong. Memang ada baju yang salah. Kombinasinya son cocok, son dia jam. Tapi urusan apa? Aduh. Amin. Anaknya lagi nangis peluk. Saya diberkati di sini antara sedih tapi diberkati. Terima kasih Bapak Mel sudah pimpin kami. Mama meninggal tapi sudah bertobat, sudah terima Yesus. Terima Yesus bukan berarti kita langsung jadi malaikat, bukan. Tapi terima Yesus pasti selamat. Amin. Sempurnanya di sana. Ya kalau Anda ada lihat, itu orang pelayanan mah belum sempurna. Ya iyalah, dia manusia. Siapa bilang terima Yesus dan jadi kayak malaikat, Wonder Woman rohani, Superman rohani? Tidak ada. Pendeta juga banyak kurang. Apalagi sudah tinggal 3 bulan saya stres. Ya siapa bilang saya sempurna? Tapi kita punya iman jelas dalam Yesus selamat. Amin, kekasih Tuhan. Lompat ayat 12. Makanya yang sudah beriman, yang masih hidup, ingat ini ayat. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Amin. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yes. Terus 13. Kalau dia mati apa? Saya bilang definisi mati bagi Kristen itu bukan hanya untung, diberkati atau bahagia. Perhatikan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Terjemahan Inggrisnya berbahagia, dia pakai kata bless. Diberkatilah orang yang mati dalam Tuhan. Terus, sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya. Jadi saudara, lihat, saudara yang hidup tidak pernah melayani Tuhan, tidak bisa menikmati ini ayat. Ini ayat bagi mereka yang bekerja untuk Tuhan. Mati bahagia. Dan yang terakhir,
Apa kata Alkitab tentang mati? Mati itu hidup. Mati itu untung, mati itu bahagia atau diberkati, mati itu hidup. Mati bukan mati terus. Dewi, mama ini mati tapi dia hidup. Apa dasarnya? Yohanes 11, 25-26. Yesus bilang apa? Dia proklamirkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup dalam cerita Lazarus itu. Dia bilang apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, amin, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Ia akan hidup sekalipun dia mati. Amen. Itu iman tuh. Kita boleh sedih, tapi dengar ini harus kuat. Amen. Tambah lagi. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Percayakah engkau akan hal ini? Tidak akan mati selama-lamanya. Ini mati sementara, ya. Semua kita alami ini. Ini hanya roh kembali ke Bapa, tubuh yang nanti kita kubur. Wahyu 12 ayat 7. Penguatan begini banyak ayat. Wahyu pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi masih hidup dong, roh mas dengan tubuh mas satu, terima Yesus sudah. Ya, sampai habis majois ketong. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita lagi tunggu semua nih. Makanya terima kasih, diberkatilah kita semua yang memahami firman ini. Sekarang yang dengar ini pasang aksi sombong-sombong, lu tanda beb mulu, lu masuk neraka. Siapapun anda, mau tua mau muda, be omong memang. Dengar ini firman dan pasang aksi kehebat-hebat, kau tunggu giliran. Lu pasti masuk neraka. Tidak ada yang tua-tua aja masih nonton film porno, itu pasti masuk neraka. Di HP kan. Contoh gereja cek mabuk suanggi, orang ngomong bikin kincang-kincang, itu lu cari masuk neraka. Dengar itu, pasti kau masuk neraka. Manusia ke lu harap masuk surga, lu bikin surga sendiri di dekat bandara situ, biar kau pesawat capek. Jadi saudara-saudara, ini perlu disampaikan. Amin. Lu pikir dong hidup lebih tua aja dong lebih betul. Baca Alkitab, saya tidak pernah, gereja jarang-jarang berharap masuk surga. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya sudah jam berapa? Oh, berhenti sudah. Sebenarnya bet mau tambah lagi kan, beli banyak yang tidur. Memang kas bangun, sungguh mati. Kasihan, beta aku masuk neraka. Nanti di neraka baru bilang, hebat belum dengar. Malaikat wesia lu, waktu ibadah tuh lu tidur. Lu bilang son pernah apa? Pendeta suot bakas lu kok, lu bikin tingkah di situ kok. Tapi sudah lah daripada beta lebih tabakar. Pokoknya sudah besok omong semua tuh, suka keluar semua ya, yang tahu yang pi surga siapa, yang pi neraka siapa, sudah tahu ya. Sudah. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Kenapa kita dihibur? Tujuan kita dihibur supaya kita jadi penghibur. Amin. Makanya saudara lihat ayatnya yang keempat dari pembacaan kita di 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Kenapa kita dihibur? Supaya kita menghibur. Kenapa Dewi dan adik-adik dihibur? Supaya menghibur. Kenapa saya bisa menghibur? Saya ini yatim piatu, Dewi. Beta mama dan bapak beta yang kubur. Ya kalau saya hibur anda, saya sudah dapat penghiburan ini. Saya tahu kemana papa dan mama saya. Maka saya dengan bertegas meyakin, kalau saya omonglah saya belum mengalami kematian, ya so omong kau. Saya anak yatim piatu. Papa mama saya yang kubur langsung. Saya pimpin ibadah, khotbah semangat sama seperti ini. Jadi saya tahu menghibur orang. Saya sudah dihibur oleh penghibur yang sejati. Betul, Tuhan penghibur yang sejati. Kalau harap manusia waktu itu yang datang pas masuk corona atau semua cium, habis langsung be covid toh. Kan semua yang datang covid, cium mati pun lihat ketemu orang Kupang nih. Mau corona kok apa dia ngomong kocok, cium sah, beta karena untung sana iko mama. Tidak gereja siapa mau.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dewi dan adik-adik siap jadi penghibur buat orang lain. Pasti Tuhan kuat. Anda pasti dapat sesuatu, tidak mungkin tidak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus.